Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita lihat debat yang sangat seru ya antara Heri Pras dan tim dengan Gus Adjir dan Ustadz Faris Baswedan, apa yang tersisa dari netizen Indonesia? Ya, mereka mengklaim masing-masing paling menang ya. Jadi kalau yang Salafi bilangnya tentu Heri Pras dan ustadz-ustadznya yang menang. Kalau di Gus Adjir tentu pendukungnya Gus Adjir yang menang. Tapi ini catatan dari saya ya, kalau debat agama dinilai mana yang menang, mana yang kalah, maka yang paling sering menang adalah bukan kebenaran, tapi AdSense ya, dan tentu juga followers. Jadi kesimpulannya tidak ada yang benar-benar menang atau kalah dalam perdebatan ini. Bahkan secara sosial keduanya itu diuntungkan ya, karena followers bertambah kan, audiensnya bertambah. Setelah itu kanal berkembang, channelnya berkembang, dan dakwah dalam bentuk apapun itu semakin diminati publik. Jadi sebenarnya kalau kita perhatikan ya, debat antara Heri Pras atau teman-teman Salafi lah ya, dan juga Gus Adjir, itu ya sebenarnya kalau dalam hasanah keilmuan Islam itu ibarat kita memperdebatkan antara makan bubur itu sambil diaduk atau tidak diaduk mana yang benar. Nah masalahnya kedua metode ini mau diaduk atau tidak diaduk ini kan makanan halal ya. Jadi kedua-duanya benar. Tetapi yang jelas-jelas keliru adalah mereka yang memaksakan selera jadi dalil. Jadi kalau kita runut sejarah peradaban Islam dari masa Nabi dan sahabat ya, kemudian tabi'in, tabi'ut tabi'in. Jadi yang namanya perbedaan pendapat itu bukan sesuatu yang menyimpang, tapi ini adalah warisan dari ulama-ulama kita. Anda pasti kenal ya, ini adalah perkataan dari Imam Asy-Syafi'i, ra'yuna shawabun yahtamilul khata'a wa ra'yu ghairina khata'un yahtamilu as-shawab. Jadi pendapat kami benar tapi bisa mengandung kemungkinan salah, dan pendapat selain kami bisa salah namun mengandung kemungkinan benar. Jadi ini bukan relativisme ya, tapi adalah kerendahan epistemologis. Karena dalam masalah ijtihadiyah itu kebenaran tidak selalu hitam putih. Dan kalau kita perhatikan sejarah Islam di perbedaan pendapat atau ikhtilaf dalam hal-hal fikih misalnya, itu sudah ada di zaman para sahabat ya. Bahkan Imam Ahmad bin Hanbal, ini tokoh yang dijadikan rujukan para tokoh tekstualis ya, pernah berkata bahwa man da'a al-ijma'a fahuwal kadhib. Siapa saja yang mengklaim adanya ijma' secara mutlak ya, maka ia telah berdusta. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah juga pernah berkata bahwa al-mujtahidu idza akhta'a falahu ajrun wa idza asaba falahu ajrani. Seorang mujtahid jika ia salah maka mendapat satu pahala, dan jika ia benar dalam ijtihadnya maka mendapat dua pahala. Jadi ini bukan pembelaan atas kesalahan manusia, tetapi pengakuan atas keterbatasan manusia dalam memahami nas-nas agama. Jadi dalam bangunan fikih Islam dari masa sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, yang 3 generasi ini kita sebut sebagai salafus soleh, itu tidak semua salaf itu satu pendapat terus dalam sebuah hal. Mereka generasi salaf itu sudah terbiasa berbeda pendapat. Kita lihat saja ya, mazhab fikih itu ada 4 yang paling besar yang diakui ulama-ulama sedunia, yaitu mazhab Hanafi. Imam Hanafi ini hidup di zaman masa tabi'in ya. Kemudian ada Imam Maliki, beliau udah di masa tabi'ut tabi'in ya. Kemudian ada Imam Syafi'i, Imam Hambali yang juga seorang tabi'ut tabi'in. Dan keempat imam mazhab ini sudah terbiasa berbeda pendapat dalam hal-hal yang memang itu hal yang cabang atau furu' ya. Jika kita menghukumi bahwa perbedaan adalah kesesatan, pertanyaannya adalah mengapa Islam membiarkan 4 mazhab ini yang tentu di dalamnya ada perbedaan pendapat tetap hidup berdampingan selama lebih dari 1000 tahun lamanya. Kita bisa baca bahwa Imam Abu Hanifah misalnya pernah berbeda pendapat dengan Imam Malik. Imam Malik juga berbeda pendapat dengan Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i juga berbeda pendapat dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Bahkan lebih lanjut kalau kita lihat Al-Quran, cara bacanya kan tidak satu ya. Ada 7 qiraat yang mutawatir ya. Ini menunjukkan bahwa keragaman atau perbedaan pendapat itu tidak mengancam kemurnian agama.
Ada momen menarik kemarin ketika kubu Hari Pras bilang pendapat ulama itu bukan dalil. Tetapi ketika dikonfirmasi itu pendapat siapa? Ya pendapat ulama. Jadi gugur dengan sendirinya ya, karena pernyataannya saling kontradiktif. Jadi ya kita berpendapat sekarang ini tentu mengikuti atau merujuk pendapat ulama, terutama ulama klasik ya, salafus saleh. Jadi soal salafus saleh ini bukan siapa yang paling keras mengklaim sebagai penerus salaf ya, tetapi siapa yang paling mencerminkan akhlak salaf. Orang bisa mengklaim kami pengikut salaf ya, kami mengikuti ajaran salafus saleh, tetapi secara akhlak, secara keilmuan, metodologi ilmiah jauh dari perilaku salaf itu sendiri. Sebagaimana perkataan Imam Al-Ghazali, idza dhahara ta'assubu batalun nadharu. Jika fanatisme sudah muncul, maka objektivitas maka akan batal atau akan lenyap. Jadi kesimpulannya adalah tidak semua yang berbeda pendapat dengan kita harus disesatkan, dan tidak semua orang yang sama pendapat dengan kita itu harus dibenarkan. Dan Islam dalam sejarahnya itu tidak runtuh karena perbedaan pendapat. Islam justru rusak karena perbedaan itu tidak disertai adab dalam mengungkapkannya. Dan masalah terbesar umat Islam sekarang itu bukan kekurangan dalil ya, tetapi ada sekelompok orang yang yakin bahwa dalil hanya miliknya sendiri atau milik kelompoknya sendiri.